gitu. Karena dari sisi populasi penduduk yang ada di sini, penduduk yang ada di Papua Tengah ini kan ada di kisaran ya 1 juta lebih lah penduduk yang ada. Sedangkan kasusnya 23.000 Papua Tengah per Papua Tengah ini, Papua Tengah. Kalau seperti itu berarti Papua Tengah ada dalam ancaman. Ada dalam ancaman. Artinya kami ada berenang di atas HIV. Hai pemirsa, selamat sore. Dimanapun Anda berada, saya Hengki Yemo. Di episode kali ini telah kedatangan tamu kita, Bung Jerison Tebay selaku Ketua KPA Provinsi Papua Tengah. Beliau juga selain aktivitas ini adalah politisi. Dan saya dalam kesempatan ini kami akan berbincang-bincang seputar bagaimana penanganan HIV/AIDS di Provinsi Papua Tengah. Namun sebelumnya saya akan menyapa Bung. Selamat sore Bung. Selamat sore. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa. Amin, amin, amin. Ini sudah berapa hari tidak ketemu, kita jumpa lagi kembali dalam kesempatan sore hari ini. Amin. Baik, Bung, di Papua Tengah ini kita lihat ada sekitar 10.000 kasus. Dari sebelumnya sekitar 900.000 lebih kasus yang ada di Papua Tengah. Ini bagaimana bisa menceritakan kepada publik situasi kondisi HIV/AIDS hari ini yang di Papua Tengah, khususnya di Nabire dan di Papua Tengah, gambaran umumnya seperti bagaimana, kemudian klasifikasinya bagaimana. Silakan bisa dijelaskan kepada publik. Baik, terima kasih Papua Tengah dari tempat yang saat ini kami berada di rumah KPA Komisi Penanggulangan AIDS. Yang jelas saya sedikit sampaikan tentang sedikit sejarah begitu ya, sejarah silakan. Pembentukan KPA di Papua Tengah. Boleh, bisa mulai dari itu. Ya, memang untuk Indonesia itu dimulai dari 2006. Ya. KPAN ya, melalui Perpres. Setelah itu KPA itu sendiri dibentuk karena yang tadi endemi itu, penyakit yang menular memang sangat agresif menyerang melalui, dan memang itu diserius oleh negara pada saat itu. Lalu untuk di Indonesia sendiri, sejarah singkat dulu sebelum saya masuk ke pembahasan. Itu penting supaya kita tidak terputus dengan cerita tentang HIV. Ya, jadi tahun 87 ya, itu sudah 85, 86, ya 87 itu ada satu warga negara asing Belanda terpapar di Bali. Lalu negara sikapi bahwa harus ada tim. Lalu dibentuklah Perpres, keluarlah Perpres, Perpres 75 2006. Lalu disikapi dengan ada keputusan Menteri Kesehatan bahwa komisi ini tugas dan fungsi kerjanya lebih ke bagaimana preventif, pencegahan dan penanggulangan melalui instrumen, melalui sosialisasi, edukasi, penyadaran hidup sehat. Itu dilakukan kerja, tapi tidak lepas dari kolaborasi kerjasama juga dengan dinas Kementerian Kesehatan, turunannya ke dinas-dinas di dinas kesehatan yang ada di provinsi dan kabupaten. Sedangkan masuk di Papua itu tahun 92. Di lewat ya dulu masih 92 itu kan masih Irian Jaya. Jadi masuknya melalui Merauke waktu itu. Karena waktu itu di Irian Jaya itu kan 9 kabupaten saja. Betul.
Jadi melalui ada nelayan dari luar juga, Thailand. Setelah itu di 92 itu karena memang HIV ini memang melalui akses masuknya itu pintu masuk melalui seks. Kalau di Papua ada juga melalui jarum suntik, tetapi kalau di Papua itu tidak terlalu marak. Nah, jadi resiko perilaku seks yang tinggi itu membuat akhirnya mulai menyebarlah, mulai dari pintu masuknya Merauke, dari Merauke sudah mulai asimilasi, terus setelah itu keluar masuknya aktivitas warga, karena memang seks itu kebutuhan biologis. Tergantung siapa pandang itu sebagai apa. Betul. Tetapi yang jelas aksesnya itu. Sampai hari ini di 2000 September laporan triwulan per triwulan dalam 2000 update 2024 itu kami ada di, kalau di Papua Tengah itu ada di kisaran 23.000. Jadi itu Papua Tengah. Jadi kami rasa bahwa itu tidak bisa dibiarkan. Jadi hari ini kami sudah lihat dari pergaulan lingkungan yang tidak sehat, perilaku yang tidak sehat, ini kita sudah bisa prediksikan bahwa kemungkinan saja dalam satu lingkungan itu minimal satu ada gitu. Karena dari sisi populasi penduduk yang ada di sini, penduduk yang ada di Papua Tengah ini kan ada di kisaran ya 1 juta lebih lah penduduk yang ada. Sedangkan kasusnya 23.000 Papua Tengah, per Papua Tengah ini, Papua Tengah. Kalau seperti itu berarti Papua Tengah ada dalam ancaman. Ada dalam ancaman. Artinya kami ada berenang di atas HIV. Makanya ini serius ini ya. Iya, ini serius. Makanya sejak Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua dibentuk di tanggal 26 September, SK ya, SK keluar di 26 September 2023. Inisiatif ini lahir dari kami beberapa teman-teman yang disikapi oleh Ibu PJ. Setelah itu OPD yang ada Dinas Kesehatan diperintahkan ke Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi dan evaluasi tentang ini. Jadi itu bukan lahir dari pemerintah daerah dengan masalah yang ada, tapi kami dari tim yang peduli terhadap penyakit sosial khususnya HIV ini, kami yang gagas itu dan menawarkan ke pemerintah, dan puji Tuhan pada saat itu kalau tidak salah itu dari bulan April 2023 kami sampaikan ke gubernur sikapi serius, puji Tuhan. Ibu Ripka adalah orang yang betul-betul ya dalam bahasa rohani diberkati Tuhan ya. Karena beliau di samping jalankan amanah Jakarta juga, saya waktu itu sampaikan, Ibu, di sini kasusnya seperti begini. Kalau boleh ada tim, kami mau coba diskusi supaya KPA itu terbentuk, bukan saja berdiri di Provinsi Papua induk ya. Tetapi di sini bahkan kami di Papua Tengah jadi daerah yang merespon itu untuk pembentukan lebih cepat ketimbang yang lain-lain. Setelah kami bentuk pemekaran itu kan di 2022 ya, kalau tidak salah. Ya, DOB-nya. Dua naik, 23 itu kami sudah mulai. Berapa bulan kemudian kami sudah mulai berpikir bahwa memang ini darurat HIV. Awalnya memang kami kejar itu, kami kejar memang sangat ekstra sekali. Ekstra dalam arti kita kerahkan seluruh sumber daya yang ada. Sekalipun itu penting, tetapi memang kami memaksakan tuh harus. Seperti itu sejarah. Dan puji Tuhan, KPA ini kan komisi yang betul-betul fungsi dia bagaimana mengajak, membangun kesadaran ya, advokasi, setelah itu pencegahan, edukasi, itu tugas kita. Beda dengan kesehatan mereka lebih ke penanganannya. Iya, penanganan dari sisi bagaimana mereka mempersiapkan logistik
lalu nakes tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan. Kalau mereka ini, kalau mereka jalan macam Timika, itu kan tidak ada KPA, padahal kasusnya tinggi. Bukan berarti bahwa ya dinas bisa kerjakan itu. Bagaimana membangun kesadaran, sedangkan dia juga ditodong oleh pekerjaan. Bagaimana dia harus kuras waktu, tenaga untuk bagaimana melakukan macam apa istilahnya itu pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi ya OPD itu kan tidak ada waktu untuk bagaimana sosialisasi itu dielakkan secara masif gitu. Itu memang kerja KPA. Jadi setelah kami dikeluarkan SK 162 di 26 September, lalu kami dilantik 3 bulan kemudian di Desember tanggal 5 2023 kami dilantik. Awal yang kami diskusikan fokusnya itu lebih ke bagaimana studi banding untuk penguatan kapasitas. Baru kita mau lihat. Lebih kita waktu itu sepakati di Merauke dulu karena itu pintu masuk. Setelah kita lihat data yang dinaikkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Induk, di Merauke tidak begitu ini berkembangnya, artinya ada penekanan begitu. Artinya tidak naiknya seperti tidak naik seri signifikan seperti di beberapa daerah. Walaupun pertama kali masuk dari sana. Pertama kali masuk 92 begitu. Macam di Papua Tengah sini di Mepago dulu itu 98 dia masuk ke sini. Tetapi dari sisi angkanya penyebaran di sini lebih tinggi. Di sana makanya kita penasaran dengan itu. Ini kira-kira ilmu apa yang mereka pakai? Atau mereka ini dinas kesehatan dan kalau memang ada KPA tidak jalan melakukan edukasi penyadaran perilaku beresiko ya. Itu apa yang menyebabkan itu menjadi pertanyaan kita, lalu kami utus teman-teman untuk lakukan studi banding. Ternyata yang dapat di sana kerja baik itu mereka yang ada di dinas sebagai penyedia sarana, terus mereka juga siapkan tenaga layanan, ya toh, terus KPA dalam bagaimana mensosialisasi menyadarkan orang untuk tidak lagi kalau seks berarti ada cara yang bagaimana begitu. Tapi lebih lagi bahwa cukup kamu setia pada pasangan. Nah, itu terbangun secara baik sehingga itu faktor itu. Nah, yang berikut lagi yang luar biasa itu ada regulasi Perda di Merauke itu. Di Merauke. Perda untuk penanganan. Perda untuk penanggulangan HIV. Kalau di Papua Tengah belum ya? Puji Tuhan dari konsep itu, dari fakta yang kita lihat di sana, kita hanya berpikir itu yang pertama untuk Papua Tengah. Itu awal memang kita agak sedikit ini karena kita diperhadapkan pada tahun politik di 2024. Ada caleg, pileg, setelah pileg, pilkada, gubernur sampai kepada ini. Itu membuat dilema. Artinya kerja kita tidak begitu karena pemerintah diarahkan lebih ke artinya dorong untuk perhatiannya lebih kayak bagaimana memaksimalkan agenda negara itu, kerja prioritas dan memaksimalkan agenda. Kalau ini ya itu satu hal. Yang kedua bahwa kami ada di posisi transisi tahun-tahun itu dari administratif ke definitif. Itu juga membuat kita sekalipun program yang kami sudah tuangkan kerjasama dalam KPA sendiri itu terdiri dari beberapa unsur profesi. Ada yang aktivis murni, ada juga yang pegiat murni. Ada juga yang tadi ada politikus, tetapi dia berpikir lebih ke nasionalis, sosialis, yang profesional, bukan yang agresif, yang tidak. Tapi kami memang pandang lebih ke manusianya, humannya, gitu. Manusianya. Kami tidak berpikir kepentingan golongan itu kami tekan, press, supaya jangan kepentingan golongan masuk untuk mematakan amanah yang mulia ini, karena ini penyelamatan nyawa gitu. Seperti itu yang di politik juga gitu. Lalu di 2004 memang puji Tuhan dari pergumulan perjuangan kita akhirnya pemerintah sikapi bahwa untuk KPA nanti berurusan dengan Dinas Kesehatan. Jadi sampai saat ini dari kerja kita lebih ke bagaimana kita memaksimalkan kerja. Target pertama
Yang pertama kita sudah lakukan dan dalam waktu dekat kita akan audiensi dengan dinas dari dinas dan KPA akan lakukan laporan per triwulan. Itu artinya ada sikap, puji Tuhan, ya progres yang bagus. Lalu yang berikut setelah ini gubernur hadir, kita sudah tadi siang dari jam 1 sampai jam 3 kita sudah sepakati untuk siapkan materi sebagai materi awal untuk di presentasi di depan gubernur supaya tahu masalah HIV Papua Tengah dalam status apa. Nah itu. Lalu kami juga nanti setelah itu kami akan bergeser ke DPR provinsi. Setelah itu MRP dalam rangka bagaimana melahirkan regulasi. Karena itu yang ada dua di sini. Pertama, bagaimana KPAD terbentuk di 8 kabupaten. Di 8 kabupaten. Ya. Yang sementara sudah ada di mana saja? Yang sementara ada itu di Nabire. Paniai belum ada. Artinya ada, lalu kami setelah koordinasi ada, tetapi fungsinya tidak jalan. Dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui pelayanan mereka di rumah sakit dan puskesmas Senarotali. Berarti nanti setelah ini akan diaktifkan itu kembali. Kami targetnya bagaimana itu planningnya? Saya jelaskan ini. Kalau untuk pembentukan ini mekanisme atau modul yang kita pakai itu lebih koordinasi ke bupatinya karena ini hibah dan kerja mulia, tetapi kami lihat dari karakteristik dan pemahaman kepala daerah sebagai penguasa anggaran, pemegang otoritas pemegang anggaran di daerah. Kalau bupati kepala daerah yang betul-betul memahami, kepala dinas yang memahami itu, kerja KPA itu enak. Program kita programkan, RK program dan anggaran itu pasti kita akan jalankan sebaik mungkin. Artinya berdasarkan apa yang kita programkan. Kalau direspon secara baik, tapi yang lebih parah lagi itu kalau kita dapat pemimpin yang tidak memahami, dia rasa bahwa itu tidak penting. Pembangunan infrastruktur, ya itu yang penting. Padahal manusia yang terpapar ini tidak penting. Padahal pembangunan nih, manusia ini di subjek daripada sebuah pembangunan. Esensinya begitu. Berarti langkah-langkah yang akan dilakukan seperti apa? Karena publik ini bertanya tuh, wah ini kasus HIV Nabire saja sudah 10.000. Nah kemudian langkah dari KPA ini apa? Nah saya kalau sudah melakukan audiens atau presentasi semua itu ke Pak Gubernur, dan apabila Pak Gubernur menyetujuinya, nanti apa yang pertama dilakukan oleh KPA? Apakah mendatangi mitra-mitra dulu atau langsung melakukan sosialisasi? Dan sosialisasi ini apakah sudah dilakukan kah belum waktu rentan waktu berapa sejak 2022 sampai dengan 2023 akhir. Jadi fullnya di 2024. Jadi yang bisa kami lakukan kemarin dengan kondisi yang ada, yang pertama itu lebih pendekatan person. Personnya itu seperti kan di KPA itu kan ada mitra dinas macam di dinas sosial. Kan di dinas sosial itu kan mereka ada Permendagri yang mengatur. Jadi macam asupan gizi bagi ODIF, nutrisi. Itu di dinas sosial. Sedangkan untuk terus ada dinas pendidikan tuh lebih ke edukasi. Jadi macam kita buat buku pintar atau pedoman, buku saku, flyer. Flyer, seperti beredar di medsos. Itu sepanjang kami sudah lakukan pendekatan untuk kita kerjasama. Terus kami juga sudah KPA Papua Tengah sudah melakukan pendekatan komunikasi jarak dekat kepada pemuda dan olahraga supaya setiap event yang digelar itu ada label-label, terus ada semacam statement tentang HIV, no sex, terus bagi mereka yang sudah terpapar tidak boleh ada stigma. Jadi kita pakai kata yang paling familiar itu untuk mengutamakan nilai manusianya, itu jauhi virusnya, dekati orangnya, seperti itu. Karena tidak ada gap dengan antara Oda dengan itu. Padahal kan nilai kita ini sama.
Terus macam di Infocom, puji Tuhan KPA Papua Tengah sudah kami memohon, bikin permohonan lah web kita. Jadi siapa-siapa yang mau ini ikuti tentang perjalanan kerja KPA, ada web resmi kita yang sudah ini kita servernya Infocom Papua Tengah gitu. Kita sudah masuk. Terus macam di beberapa dinas lagi yang lain macam Pol PP. Dalam menjalankan program di pengawalan dari mereka, artinya bukan untuk ini, tapi artinya mereka mitra, memang sudah seperti itu. Itu seperti itu. Terus memang kiat kita itu yang pertama itu tadi itu pembentukan KPAD, karena pandangan kami berpikir bahwa kasus yang sementara ini yang sudah ada ini penduduknya ada di kabupaten. Jadi fungsi kerja daripada KPA provinsinya rumah saja, secara manajemen, administrasi. Bagaimana kami ini istilahnya itu memayungi seluruh pegiat-pegiat LSM internasional, LSM nasional. Setelah itu LSM lokal. Ada anak-anak muda yang lakukan semacam perkumpulan tapi mereka ingin bergabung menjadi relawan atau pegiat-pegiat. Itu tugas kita bagaimana himpun mereka, melibatkan mereka dalam kerja-kerja itu dalam rangka bagaimana membangun kesadaran. Apakah sejauh ini sudah ada mitra-mitra misalnya yang tadi Abang sebutkan itu, mereka menghubungi untuk bagaimana, kapan kita kerja begitu atau tidak? Iya, sampai saat ini kami masih itu yang tadi itu STOM dari pemerintah. Oke. Kalau untuk satuan kerja, kemarin kita di 18 Desember itu kita sudah rapat koordinasi lintas sektor. Di situ kami libatkan teman-teman dari belok kanan, populasi kunci. Lalu mereka-mereka yang ada di lapas, ya tenaga-tenaga, artinya staf, ya mereka di lembaga lapas kami juga libatkan. Terus dari pemerintah P2M di kabupaten, karena memang kami ada di sini di wilayah kerjanya mereka. Jadi kami semua rumuskan kira-kira kiat apa yang artinya dalam istilahnya kerangka kerja roadmap. Itu kami sudah lakukan. Tinggal sekarang ini bagaimana STOM tanda tiba dan langsung talapas. Prinsipnya begitu. Jadi mungkin saya penasaran, atau awam, masyarakat awam ini mungkin penasaran. Ini dari angka 23.000 untuk Papua Tengah. Strategi jitu Pak Ketua dengan teman-teman, selain bagaimana membangun mitra, strategi apa yang akan dipakai untuk bagaimana pelan-pelan bisa menurunkan itu angka HIV/AIDS atau memberikan penyadaran kepada masyarakat Papua Tengah untuk menekan atau tidak lagi bisa menyebar ini. Bisa jelaskan dari aspek yang lain selain sosialisasi tadi. Intinya bahwa HIV ini kan tidak ada sampai saat ini. WHO juga belum temukan obat untuk bagaimana bunuh virus ini. Secara klinis itu kan belum, lebih ke bagaimana konsumsi. Lalu untuk menekan tadi itu jalan medis yang tadi itu. Jalan medis itu bagi mereka yang sudah terpapar, itu kita dorong membangun, di samping kita sosialisasi bagi mereka yang ODIF, orang dengan HIV, dengan orang dengan AIDS itu bagaimana mereka tetap bertahan di program. Program itu seperti kita memberikan penyadaran untuk kau tetap ingat, karena ini obat ini penting untuk kau. Berarti dari KPA akan datangi langsung Oda untuk mengingatkan itu bahwa program ini penting begitu, obat ini. Itu dengan cara yang tadi itu. Kita punya program yang jelas, kita kan tidak sendiri. Betul. Yang jelas di kabupaten-kabupaten macam sekarang. Di Pania itu kan sudah di 2000 sekian. Yang sementara ini ada kerja, kasus naik itu kan pertama Nabire. Jadi jangan sampai ada orang yang beranggapan bahwa berarti Nabire ini semua penduduk ini istilahnya itu terinfeksi. Seksnya, kebutuhan seksnya tinggi. Tidak,
itu sebenarnya itu keberhasilan tenaga layanan kesehatan. Menemukan Iya, dalam adanya- bagaimana ya, kan kita pakai istilah stop. Ya, ya, Stop itu sulu, menyuluh ya, ya. mewartakan, Ya, memberitahukan. Termasuk Ya, podcast kali ini juga. iya, ini termasuk ini. Ya, podcast kali ini. Jadi setelah itu kita temukan, Oh. yang kita sudah temukan, sulu itu menyadarkan supaya orang tidak boleh masuk begitu. Ya, ya. Atau ada orang yang sementara ini takut di apa istilahnya itu apa takut jangan sampai dia minder ya, takut di stigma, takut di ini dijauhi oleh akhirnya, tapi melalui penyadaran penting. Kok bukan di situ saja? Kan tugas kita itu kan begitu. Bagaimana 3-0 dari WHO itu kan 3-0 tuh, itu bagaimana tidak boleh ada penyebaran baru, penyebaran baru. Tidak boleh ada penyebaran. Itu artinya pertanyaan ke setiap pribadi untuk sama-sama menjaga diri begitu. Supaya tidak boleh ada kasus baru. Setelah itu tidak boleh ada kematian. Artinya mereka yang sudah kena itu tetap kita pertahankan. Bagaimana pertahankan? Membangun kesadaran, menyampaikan kepada mereka bahwa ARV itu temanmu seumur hidup. Dia seperti obat biasa. Tidak pahit, dia tidak mematikan. Tapi sebenarnya dia hanya bagaimana menjadi alat untuk melindungi kita dari serangan virus itu. Nah, itu. Setelah itu stigma tadi, yang 3-0 itu satu stigma. Stigma itu yang tadi, mungkin dia terpapar, dia tidak mau datang, tetapi dia tidak tahu bahaya daripada yang dia tidak datang. Akibat kalau dia tidak datang, dia tidak konsumsi, itu lebih parah. Lebih parah lagi kalau dia menyebarkan. Jadi tugas memang KPA itu sosialisasi, promosi, advokasi, tugas itu. Tapi itu juga harus diservisi oleh dinas. Jadi kita berpikir itu kerja-kerja kita seperti itu. Kerja kita hari ini itu lebih kayak bagaimana membentuk teman-teman yang kerja di bagian ini juga di kabupaten masing-masing supaya kita kolaborasi, instrumennya sama. Perkuat orang-orangnya dulu. Iya, organisasinya dulu. Organisasi baru ya orang-orang yang ada dalam tim kerja itu setelah kita isi mereka dengan apa istilahnya TOT ya. Ya, kita isi mereka, setelah itu kita lepas mereka untuk selanjutnya mereka dengan kapasitas yang mereka ini dengan kelompok-kelompok yang ada di bawah menyebarkan informasi sebanyak mungkin. Itu yang pertama. Yang berikut itu kita berpikir programkan di program mungkin 2025 sampai 2026 ke atas itu, minimal setiap distrik itu ada relawan kader HIV. Itu target itu ya? Target itu. Setelah target pertama itu KPA daerah terbentuk. Kedua itu regulasi. Regulasi itu harus ada perdasi. Begitu. Terakhir, tadi kami dapat istilahnya klasifikasi dari sisi pembagian suku ya. OAP dengan ini lebih besar. Itu kita ada di 86%. Perbandingan antara non Papua dengan Papua. Yang lebih banyak itu orang Papua karena perilaku hidup berisiko paling menonjol, lingkungan tidak sehat. Itu orang melakukan hubungan seks. Kalau kondom bagaimana penyediaan untuk logistik sebenarnya ada, tapi ada juga yang membatasi. Nanti di laporan triwulan tuh ada. Jadi dari sekian rumah sakit yang ada, itu bukan berarti semua itu bisa melayani pasien ODA, atau fasilitas VCT, ya toh, pemeriksaan apa segala macam. Di Nabire, dari sekian 30 sekian tuh hanya 8. Terus beberapa saja memang yang sudah mandiri, itu bisa dihitung dengan jari. Papua Tengah itu mandiri, itu juga persoalan. Macam di Dogiai satu kabupaten, tidak ada tempat pemeriksaan persoalannya. Deyai tidak ada, Paniai ada. Jadi selama ini mereka lakukan pemeriksaannya di mana? Ya itu tergantung yang tadi. Tergantung ini, makanya ini tugas KPA ini sangat berat. Bekerja sama dengan dinas khususnya di provinsi. Harus bangun setiap kabupaten tuh harus ada. Istilahnya itu memang tempat baik itu rumah sakit
puskesmas yang betul-betul mandiri, dia sudah persiapkan. Karena syarat mandiri juga itu ribet. Ya. Memang agak sedikit, harus ada dokter, harus ada fasilitas, harus ada tenaga layanan, dan beberapa lagi. Tapi memang harus kita paksakan tugas kita. Tujuan memang kita sudah sepakati untuk 2025 ini, kita gerak supaya sudah, dia tertekan sampai di 23, 22 kalau memang itu sampai. Jadi ada satu program tuh SIHA 2.1. Oke. Macam Nabire, lebih parah. 10.000 yang ada dalam data. Yang pernah datang ke layanan untuk periksa. Data mereka sudah didatakan. Tetapi yang on ARV, yang minum ARV, itu hanya 1.000 saja. Itu artinya 9.000 ada liar ini. Jadi itu beresiko sekali kalau orang secara psikologi, karakter tidak ini secara baik. Makanya kita di sini kita libatkan seluruh FKUB, kita libatkan semua baik tokoh masyarakat, suku-suku, macam kita mau bawa ini persentase di ini kan di MRP itu dalam rangka itu bagaimana melindungi, karena OAP 86% ngeri ketimbang padahal kebutuhan biologis ini itu tidak ada istilah OAP dan non OAP dan orang bule, tidak ada. Tembus. Itu kebutuhan ini kebutuhan yang sama, artinya rasanya sama, tapi maksudnya nilai mereka dong kan tidak ada musim, ini bukan bicara masalah musim. Musim ini jadi di Papua saja yang lebih, tidak ada. Kebutuhan biologis itu kebutuhan yang memang sudah ada dan itu sudah ditanamkan dalam diri secara ini toh. Jadi perlu kerja ekstra untuk menekan ini ya. Ini berat sekali. Berat, ya. Memang kerjanya. Tadi kita uraikan hanya sebagian, tapi ya sebagian ini kondisi lapangan juga harus tim yang solid untuk fasilitas. Kita masih layanan kesehatan ya, fasilitas kesehatan masih minim sekali. Jadi memang gubernur dan ya kabinetnya dalam hal ini dinas-dinas yang kami tadi sebut itu harus serius sih untuk berantas ini, bukan berantas tapi menekan. Yang berikut itu tenaga kesehatan juga terbatas. Kita bicara hanya kita di KPA itu lebih penyadar. Yang penting jalan satu-satunya itu sadar saja. Kau tidak boleh masuk ke ranah ini. Kalau kau masuk berarti pasti kau ikut begitu. Ini ngeri-ngeri sedap. Ibarat gunung es. Orang biasa fenomena gunung es. Itu sudah. Itu ada di Papua Tengah. Jadi yang tadi kembali saya ulang lagi bahwa 23.000 dengan populasi yang kecil itu artinya saya bisa gambarkan secara kasar ya. Itu bahwa di seluruh dunia Papua Tengah nomor 1. Bukan lagi di Afrika. No. Di sana sudah, dorang sudah tahu. Jadi dorang sudah istilahnya itu sudah ada pada kesadaran. Memang lalu-lalu itu mereka ada di korban. Kita ini kan baru masuk. Makanya tugas pemerintah harus serius perhatikan KPA. Komisi Penanggulangan itu tidak bisa dinas kerja. Dinas itu lebih main di data. Orang lebih ke layanan kesehatan. Ya, kalau kami sosialisasi bangun penyadaran itu harus di KPA. Makanya itu, makanya kalau mau lakukan itu secara massal dan masif itu seriusi kita, seriusi. Wadah ini terbentuk setelah itu program kami didengar, setelah itu diperhatikan secara khusus supaya kami kan rencana. Bagaimana setiap target kita, kabupaten terbentuk setelah itu, setiap distrik minimal ada 1 orang kader. Jadi tugas dia itu bagaimana mengontrol. Dari distrik itu kan ada kampung-kampung. Jadi di masing-masing kampung itu perkembangan update. Ada yang meninggal karena putus obat, atau ada yang meninggal karena ini dan itu. Itu sudah. Jadi kita sudah bisa ada data. Data itu kita update per triwulan. Yang meninggal, yang tadi minum obat sini karena satu dan lain meninggal. Tapi kami tidak mau macam karena kelalaian tenaga kesehatan itu tidak boleh. Tapi yang tadi itu struktur dari sisi tim kerja ini, group work ini harus terbentuk. Terbentuk semua baru kita isi dengan orang supaya kasih fungsi dia. Yang begini ini kita butuh instrumen perhatian daripada. Instrumen itu butuh perhatian dari pemerintah. Dan supaya kita keroyok sama-sama. Begitu. Komunikasi dengan misalnya daerah-daerah yang
ada KPA seperti Nabire bagaimana selama ini? Selama ini Komunikasi. kami dengan karena pengurus KPA di provinsi itu kan ada yang dari Nabire juga, mereka pegiat Oh, akses mereka, dan memang tugas kita memayungi, kita peluk ya peluk semua gitu. Jadi Nabire selama ini luar biasa, artinya perhatian pemerintah tidak begitu. Artinya untuk KPA-nya ya, iya. kalau dinas P2 saya lihat jalan bagus. Iya. Tapi pesan saran saya dalam diskusi di sore ini, saya berharap mungkin mereka yang nanti lihat link ini, channel ini, nanti program ini, itu tolong dilihat karena manusia itu berharga di mata Tuhan gitu. Jadi kerja KPA itu berat. Kami ini ada dari bukan karena apa-apanya, tetapi kami berpikir manusianya. Kami ingin kerja, membangun kesadaran. Jadi kami juga di sisi lain itu terbatas dari sisi yang lain-lain. Ya, jadi kami berpikir kalau Nabire terbentuk, macam dia sudah terbentuk, Domas SK dari Papua Induk. Dia terbentuk, tapi fungsi tidak jalan. Hanya ambil kepengurusan, tetap fungsi tidak jalan. Jadi tugas kita memang kami diarahkan oleh SK Gubernur Papua Tengah 162 itu menetapkan, jadi sudah memberikan tugas kepada kami itu untuk membentuk koordinasi dan pembentukan KPA di 8 kabupaten. Macam Nabire kemarin itu kan tidak boleh tanpa harus koordinasi ke KPA Induk. Kami Provinsi Papua Tengah, Nabire itu bukan ada di Provinsi Saireri atau Papua atau Papua Selatan atau Papua Barat Daya atau Papua Barat. Ada di sini. Minimal kalau bentuk macam yang kemarin itu kan itu tidak etis. Kami harusnya kami ada satu instrumen. koordinasi. Iya, koordinasi dulu. Baru nanti kita format SK-nya sudah ada. Karena kalau hanya yang kita lihat hanya dinas ini dinas, tidak ada dinas kerja apa. Ini tugas sosialisasi itu dia independen, dia berdiri sendiri. Dinas itu hanya pelibatan dari sisi anggaran dan yang lain-lain nanti kemudian itu hanya tim kerja. Tapi mereka itu koordinasi sesaat, sewaktu-waktu. Tapi kalau betul-betul full time di itu tuh itu harus pribadi yang ditempatkan dalam struktur organisasi yang punya hati. Seperti itu. Luar biasa Pak. Ini kita sudah bincang banyak hal, tapi terakhir ini harus butuh peraturan daerah. Iya. Dan peraturan daerah ini kan gubernur yang baru, masih semangat yang baru juga. Iya. Dan dalam penyampaian visi misi itu beliau sangat konsisten untuk bagaimana mau menyelamatkan manusia dan tanah Papua. Iya. Nah, dalam konteks itu kira-kira bagaimana KPA apakah punya semacam jadwal? Kira-kira perda ini dia harus jadi di tahun ini atau bulan depan, dan komunikasinya dengan pihak-pihak terkait, misalnya MRP, DPRP, ini akan dilakukan bagaimana? Karena ini serius, sudah masuk di 23.000. Kalau Nabire saja sudah 10.000 lebih, nah sekarang kalau Papua Tengah 23.000, ini kan 23.000. serius. Nah ini bagaimana bisa komitmen KPA ini bagaimana soal regulasi? Ya, untuk menuju ke sana untuk memberitahukan memberitahukan bahwa kami ada karena puji Tuhan gubernur yang terpilih kali ini, beliau dalam beberapa kali tampil di debat kandidat itu kami ikuti bersama. Beliau ada singgung HIV, soal penanganan HIV. Penanganan HIV. Saya rasa pasti dengan dia itu sudah ada angin segar. Dia akan jadi mercusuar, memberikan sinyal yang baik kepada pegiat-pegiat, artinya dari KPA sebagai wadah induk untuk bagaimana memayungi seluruh pegiat kerja-kerja pemerhati HIV di Papua Tengah, sehingga harapan kami bersama, saya mewakili seluruh stakeholder, bahwa regulasi penting supaya kita tidak lepas kontrol, itu menertibkan kita. Mau nanti berikut siapa supaya kita tahu siapa di mana kerjanya apa, siapa di mana kerjanya apa, supaya teratur.
Itu regulasi, fungsi daripada sebuah regulasi. Yang kita dorong, DPR harus lahirkan komitmen DPR dan pemerintah, itu harus lahirkan perdasi, peraturan provinsi, yang mengatur khusus untuk HIV, seperti yang dilakukan oleh Provinsi Papua Induk itu Perda, Peraturan Daerah 8 2010. Mereka bisa, kita tidak bisa. Kita bisa. Kasus kita lebih tinggi. Jadi di Indonesia kita urutan ketiga, setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua Tengah. Kalau dorang di sana itu, jadi ironisnya di sana, kalau di sana itu di penduduk mereka itu sudah 70 juta 8, kita hanya 1 juta lebih, kok kasusnya tinggi. Kalau mereka sampai ada sampai 1.000 kasus, 100.000 kasus, itu masih kecil, karena dong penduduk itu sudah sampai di puluhan juta. Kami baru 1,5 juta. Dan 23 artinya ya, itu ngeri. Jadi harapan kita itu Perdasi lahir, setelah itu Perdasus yang tadi. MRP mereka adalah istilah representasi kultur yang ada. Dari sisi klasifikasi itu yang tadi itu 86% OAP, 86%. Sedangkan 6%, 14% itu 14% itu non OAP. Makanya di sisi ini nih yang memang kami berharap supaya memang pemerintah harus seriusi bagian ini. Betul. Ini kalau tidak diseriusi ini juga bisa berdampak serius tidak bisa ke eksistensi orang Papua ini. Ya, hemat kami itu filosofisnya orang Papua atau suku mana saja itu pasti kalau dia mau tanam sesuatu di pekarangan atau mau dirikan rumah itu memang harus ada pagar. Pagar itu yang regulasi ini, yaitu Perdasus. Suka tidak suka itu dalam tahun ini harus dia bisa memberikan bukan harapan tapi minimal ada respon yang baik dari pemerintah terhadap, karena kami akan datangi untuk presentasi ini bahwa kasus kita seperti ini harus ada sesuatu yang istilahnya itu menegaskan ke kita untuk nanti di tahun ini kita akan bikin. Siap. Baik, pemirsa, ini luar biasa sekali. Kita berbicara soal kesehatan adalah salah satu bagian dari antibodi untuk menyelamatkan masyarakat Papua, tapi juga masyarakat yang hidup di atas tanah Papua ini. Agar kalau karena kita sehat, kita bisa lakukan hal apa saja seperti begitu. Mungkin closing statement, Bu. Ya, kita sudah tiba di penghujung dari ingat bahwa membangun penyadaran itu bukan kerja KPA saja, bukan kerja tokoh agama saja, atau bukan juga kerja paguyuban atau kelompok-kelompok keluarga yang lain. Tapi sebenarnya Tuhan kasih kita hikmat bisa membedakan mana yang baik di situasi yang Papua Tengah ada dalam darurat HIV. Hari ini kalau kau salah berpikir, salah bertindak, salah bergaul, itu artinya kami semua ada dalam ancaman. Serius ancaman. Iya, ancaman. Kami saat ini ada istilahnya kami berenang di atas virus HIV. Jadi tugas saya bagi teman-teman, banyak kasus yang kita ketemu itu putus obat tidak boleh. Kalau kau sudah periksa, harapan kami kau lanjut seperti Nabil 10.000, 1.000 yang aktif minum. Itu artinya 9.000 sementara ini keliaran. Jangan kau jadi pembunuh sesamamu. Cukup kalau kau sudah ada di posisi itu hanya karena perilaku hidup beresiko yang sudah istilahnya mengundang Anda untuk masuk dalam lingkaran itu, cukup sampai kok. Tetapi berharap ingat
selamatkan sisa dari yang tersisa, itu butuh sikap yang sangat serius dan kesadaran yang tinggi. Ya, dan kesadaran tinggi. Cukup sampai di kalau kau sadar dalam lingkaran itu, Odif dan Oda. Bagi mereka yang belum, bila perlu bagi hari ini mereka yang ini, kita hanya mau sampaikan bahwa mari kau beranikan diri, buka diri, bahwa hari ini penyakit HIV itu penyakit yang tahu diri. Kalau kau terima, kau jemput dia baru dia datang. Jadi kau juga jangan sembunyikan diri, tutup diri, baru kau buat tindakan macam-macam dan sebarkan virus kemana-mana. Kau berhenti sampai situ dan kau kembali. Kalau kau mau sembuh, kau dekat pada Tuhan yang kau imani. Ya, kalau kau mau tetap sehat, berarti wajib ikut program sampai ajal tiba. Mungkin itu statement saya. Baik, terima kasih pemirsa, kita sudah berada di ujung acara dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih Pak Ketua KPH sudah hadir mampir di Tiru TV. Ya, semua ke depan Pak Ketua terbuka untuk kita terus gandeng sama-sama untuk sosialisasi tentang bahaya HIV dan penyebaran HIV di Papua Tengah. Ya, satu lagi itu mungkin yang sekarang ini kita babat di pucuk-pucuk di atas ujung-ujung. Lebih ke dalam lagi dengan data yang valid. Ini nanti kita lebih ini lagi. Yang hasil kerja nanti. Oke. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih.